Bab 125. Zahwa tidak bisa menampik kalau mereka berdua sama-sama salah. Bedanya, Renata melakukannya dengan sengaja sedang Zahwa dipaksa oleh keadaan lalu diperparah dengan munculnya rasa cinta. Semua itu sungguh awalan yang buruk untuk memulai jenjang baru di dalam hidup, namun Zahwa sungguhan sudah berdamai dengan segalanya sebab yang dipikirannya sekarang adalah bagaimana masa depan bisa dirinya jalankan dengan lebih baik. Sebut saja Zahwa bodoh, namun jika boleh jujur, di masa lalu jika dirinya bertemu dengan Renata, rasa dendam dan sakit hati pastilah akan tetap bersarang dan mencongkol di dalam hati, namun sekarang, seiring dengan berjalannya waktu juga hatinya yang perlahan menyembuh dengan kebahagiaan rumah tangganya ditambah pikirannya yang menjadi semakin dewasa karena sadar akan menjadi seorang ibu sebentar lagi, Zahwa rasanya ingin sekali berdamai dengan Renata. Zahwa tidak berharap banyak seperti menjadi akrab dengan yang lebih tua, tidak, hanya berbicara tanpa adanya emosi saja adalah hal yang sudah sangat membuat Zahwa bersyukur luar biasa besar. Berdamai, itu saja maunya. Pertanyaan Renata sebelumnya hanya dirinya beri anggukan setelah terdiam cukup lama. Tidak bertanya ini di mana, mengapa Zahwa disuruh datang ke tempat yang sejauh ini sampai kepada mengapa dirinya harus sendirian. Tidak, Zahwa memilih memendamnya saja. Kakak, Zahwa saling meremas kuat tangannya. Apa kabar? Tanyanya. Menjadi jauh lebih pelan suaranya yang keluar bahkan terdengar begitu lirih sebab Zahwa entah kenapa tiba-tiba saja menjadi begitu emosional melihat sorot mata Renata yang terlalu mati. Mendengar pertanyaan tersebut, Renata tentu saja langsung mematung. Sudah lama dirinya tidak mendengar pertanyaan sejenis itu dari siapapun selama ini, membuatnya sadar tidak ada yang benar-benar mempedulikan bagaimana keadaannya setelah kekacauan itu terjadi. Mendengarnya kembali ditambah pertanyaan sensitif itu datangnya adalah dari Zahwa, memberikan gelombang emosi yang tidak Renata sangka-sangka menjadi terlalu besar menghantam hati. Tangan Renata mengepal, kepalanya berpaling sesaat sedang pikirannya tiba-tiba saja menjadi buyar dan berbayang. Memunculkan kegoyahan yang lumayan parah kedatangannya. Benarkah apa yang dirinya lakukan sekarang? Dua sisi bertolak belakang di dalam jiwanya sedang saling berperang sekarang. Tidak perlu dijawab kalau kakak tidak mau. Lalu ucapan itu seolah membuat Renata kembali menginjak bumi, menyadarkannya pikirannya yang menjadi terlalu terguncang hanya karena pertanyaan sesepele sebuah kabar yang ingin Zahwa ketahui. Entah memang bersimpati atau mungkin karena penasaran saja. Apapun alasannya, Renata tidak menyukai dirinya sendiri yang menjadi terlalu sensitif akibat pertanyaan seremeh itu. Apalagi ketika melihat Zahwa, yang nampak begitu baik keadaannya. Yang lebih muda nampak semakin terlihat dewasa dan anggun. Renata jelas merasakan bagaimana Zahwa memancarkan aura berbeda dengan perutnya yang begitu besar itu, bahkan Renata pikir lebih besar dari kehamilannya sendiri. Dirinya terlampau kaget di detik pertama saling bersitatap dengan Zahwa tadi, tatapannya menjadi langsung tertuju kepada perut Zahwa. Setelah perceraian, Wirya menjadi begitu tertutup kehidupannya bahkan tidak ada lagi pemberitaan tentangnya di media manapun seolah pria itu dengan kehidupannya habis ditelan bumi begitu saja. Renata yakin pastilah pria itu membungkam semua media untuk tidak lagi memberitakan apapun tentang kehidupannya. Sejak dulu Renata sudah tahu kalau Wirya memiliki kepribadian yang terlampau tertutup, hanya karena dirinya saja yang sering warawiri di televisi pria itu jadi kebagian ketenaran, mengetahui Zahwa yang hamil dan kalau sebesar itu, apakah anak kembar? Renata tiba-tiba saja tergugu, sekitarannya tiba-tiba saja terasa mendengung. Zahwa juga hamil sekarang, bagaimana ini? Aku sudah datang ke sini, dan kakak sudah berjanji akan bercerita kalau aku bisa menghadap kakak sendirian saja kan? Aku sudah melakukannya. Jadi, aku mau mendengar semuanya sekarang. Tolong beritahu. Aku, Kak. Aku mau tahu segalanya secepatnya karena keadaanku sekarang sedang genting. Tatapan Zahwa juga berbeda, tidak ada lagi ketakutan seperti dulu. Tidak ada lagi Zahwa yang nampak lemah. Dan terlebih,
Tidak ada tatapan kebencian dari sorot matanya. Sejak awal, Renata tidak pernah melihat Zahwa yang menatapinya dengan benci. Amarah iya namun tidak dengan kebencian. Zahwa bahkan masih menganggapnya sebagai kakak terlepas dari segalanya yang pernah terjadi, segalanya yang pernah Renata buat kepadanya. Tangan Renata mengepal. Sial. Sebentar. Renata berucap tergagap. Kegelisahan tiba-tiba saja datang menghampiri diikuti dengan perasaan lain yang sulit terdeskripsikan, menerjang telak lapisan beku hati apalagi ketika melihat Zahwa yang terus-terusan mengusap perutnya sejak tadi. Dirinya yang tadi hanya berdiri di hadapan Zahwa sedikit berlari untuk mengunci pintu, menutup semua jendela dengan bibir yang tergigit kuat sedang Zahwa hanya diam saja melihat tingkah yang lebih tua, walaupun nampak sekali mencurigakannya. Renata celingukan di antara tirai yang ia buka sedikit seolah sedang memperhatikan keadaan. Renata mendekati Zahwa yang sudah duduk di sofa dengan napas yang memburu kuat, keringat sebesar biji jagung nampak mengucur dari dahinya pun wajahnya juga sudah pucat pasi. Dia duduk di hadapan Zahwa namun Renata tidak mengatakan apapun, kepala wanita itu yang rambutnya nampak lepek dan tidak beraturan menunduk memperhatikan jari jemari tangannya yang saling meremas. Kak, boleh aku bertanya? Zahwa memilih yang memulai kata terlebih dahulu. Gerakan tangan Renata yang meremas kuat tangannya sendiri menjadi terhenti, dia perlahan mendongak menatapi Zahwa yang begitu dirinya herankan, nampak begitu tenang sekali ketika menatapnya. Baru Renata sadari, sorot mata Zahwa selalu menatap lembut siapa saja. Benar-benar gambaran wanita anggun yang begitu hebat mengatur emosi belum lagi aura ketenangan yang memancar dari tubuhnya. Zahwa sudah begitu dewasa. Renata tidak bisa menahan otaknya untuk berpikiran yang demikian. Namun, bagi Renata, yang lebih muda terlalu tenang, di situasi ini baginya, menghadirkan perasaan ganjil juga kebingungan di dalam benak Renata. Zahwa ini bodoh atau apa? Sudah tahu dia bertemu orang pernah membencinya dengan sedemikian rupa, kenapa? Dia nampak begitu percaya menuruti segala ucapan Renata untuk datang ke sini sendirian. Kak Renata ada di pihakku atau tidak? Pikiran Renata seketika buyar ketika Zahwa melanjutkan suaranya, tatapan mereka saling bersinggungan di situasi yang mendadak menjadi begitu beku dan menyesakkan. Kenapa diam saja? Kak Renata mengirimi aku chat seolah menggebu sekali ingin mengajak aku bertemu. Aku tidak bodoh Kak. Entah kenapa Renata merasa ucapan terakhir Zahwa itu mengandung banyak sekali arti. Kakak bilang tahu segalanya tentang hubungan papa dan ibu kandung aku di masa lalu kan. Aku mau mendengarnya sekarang, semuanya. Kakak juga bilang tahu rencana ibuku. Apa? Tolong jelaskan dengan aku secepatnya. Aku tidak peduli Kak Renata ada di pihakku atau tidak, terserah, aku menemui kakak di sini hanya ingin mendengarkan semua penjelasan yang Kak Renata janjikan. Lo menuduh gue. Renata menyikapi dengan defensif, sikap tinggi hatinya itu masih sangat melekat rupanya. Wanita itu paling tidak suka dituduh apalagi disalah-salahkan. Sudah aku bilang aku tidak bodoh, memangnya setelah segalanya yang terjadi aku bisa mempercayai kakak seutuhnya. Aku bukan manusia yang sebaik itu, apalagi Kak Renata mengajak aku tiba-tiba sekali begini. Mana? Mungkin aku bisa semudah itu langsung percaya. Terus kenapa lo mau-maunya datang padahal lo enggak percaya gue? Opsi lebih banyak bisa memberikan kesempatan lebih besar. Zahwa menghela napas. Sudahlah, kenapa jadi memperdebatkan hal yang tidak penting begini? Lebih baik Kak Renata beritahu aku saja sekarang. Aku yakin sekali kakak tidak mau mengobrol dengan aku lebih lama lagi kan? Zahwa menunduk sejenak. Walaupun aku sejujurnya senang saja mengobrol dengan Kak Renata berlama-lama, gumamnya lirih, lebih diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebenarnya. Renata merepatkan bibir, mengalihkan pandangan hanya untuk melengos mencoba untuk meredakan emosi yang tiba-tiba saja naik. Umur gue masih di bawah 10 ketika gue enggak sengaja melihat mama yang menangis di tengah malam.
Renata memulai kata dan Zahwa tanpa sadar mengepalkan tangan ketika mendengarnya. Gue yang tidak mengerti hanya bisa diam memperhatikan dari jauh, bingung juga harus bagaimana karena gue enggak pernah melihat mama yang menangis semenyakitkan itu. Dia bahkan menggigit kuat jari tangannya cuma biar suara tangisnya enggak kedengaran. Renata melengos, tatapannya tertuju lurus ke tembok yang ada di belakang tubuh Zahwa, seolah gambaran masa lalu sedang terputar di sana sekarang. Gara-gara itu gue kepikiran, besoknya gue sengaja menahan kantuk biar enggak tidur, biar bisa mengintip mama lagi. Dugaan gue benar, mama menangis lagi, besok terus besoknya lagi. Padahal setiap siang dia kelihatan rukun-rukun aja tuh sama papa. Gue makin bingung, apalagi tangan mama bisa gue lihat banyak luka terkelupas, bekas gigitan dia cuma buat menahan tangis doang. Lo bisa membayangkan seberapa hancurnya mama dulu kan? Ekspresi wajah Zahwa seketika menyendu, hanya mendengar cerita dari Renata saja dia sudah bisa merasakan sayatan di hatinya sendiri. Lalu di tengah kebingungan gue seorang wanita tiba-tiba aja datang, membawa seorang bayi yang ada di pelukannya. Renata tertawa muak. Iya, sudah pasti itu ibu lo dan anak itu siapa lagi kalau bukan lo. Ibu sialan lo itu menangis-nangis di depan rumah memanggil nama papa. Gue dulu terlalu kecil buat mengerti tapi gue masih ingat betul situasinya. Di hadapan mama, papa bahkan dengan tanpa dosanya memeluk wanita iblis itu. Dan lo mau tahu apa? Papa menyuruh wanita itu dengan lo untuk tinggal di rumah. Mama mengamuk enggak mau tapi papa memaksa lebih keras bahkan sampai memukul mama. Dan, iya, dengan kurang ajar dan tidak tahu malunya lo dan ibu lo itu menjadi hama di rumah gue. Zahwa menahan napasnya ketika tatapan berkilat Renata tertuju kepadanya. Mama yang biasanya baik-baik saja ketika siang hari, menjadi terus menangis sepanjang waktu, bukan lagi hanya malam aja. Dia mengamuk tapi lo tahu apa? Yang papa pedulikan cuma ibu lo aja. Sedikit pun dia enggak peduli sama mama. Rumah kacau banget waktu itu, mama tiba-tiba aja dijadikan pembantu bahkan di rumahnya sendiri dan ibu lo itu tiba-tiba saja menjadi ratunya. Bersikap semena-mena karena merasa menang papa lebih memihak dia. Dari segala yang paling bangsat di dunia ini, ibu lo adalah pemenangnya, Zahwa. Tangan Zahwa sudah terasa sangat sakit ketika tulang jari jemarinya ia tekan karena sudah terlalu kuat dirinya saling meremas tangan. Gue bahkan enggak berani keluar kamar karena yang gue dengar setiap hari hanyalah keributan dan keributan aja. Beruntungnya, ibu lo cuma bertahan sekitar 2 mingguan di rumah gue. Dan lo tahu, itu karena apa? Renata tertawa dramatis, itu juga karena mama yang mengancam papa kalau dia akan bunuh diri kalau lo dan ibu lo enggak pergi. Papa pikir ancaman mama cuma main-main tapi hari itu, di depan mata kepala gue sendiri gue melihat mama yang menusuk perutnya sendiri. Genangan darah di dapur waktu itu masih sangat jelas ada di kepala gue sampai sekarang. Barulah hari itu papa kayaknya sadar, dia mengusir ibu lo pergi. Bertahun-tahun kemudian, di saat gue semakin berakal, gue baru mengerti kalau ibu lo adalah pacar papa waktu itu, dia selingkuh dari mama, dan yang membuat gue semakin kaget adalah ibu lo ternyata adalah istri sahabat papa sendiri. Mereka bertiga saling berteman dekat dan dengan najisnya ibu lo menghancurkan persahabatan mereka. Mungkin lo sudah tahu cerita itu dari papa kandung lo kan? Zahwa menjadi tidak bisa lagi bereaksi, apa yang barusan saja dirinya dengar benar-benar terasa mengguncang jiwa dan raganya. Meremukkan hatinya dengan perasaan sakit. Maksudnya, separah itukah? Gue pikir penderitaan mama berakhir sampai ketika lo dan ibu lo itu sudah pergi dan beruntungnya mama bisa terselamatkan, papa juga kelihatan sudah sadar sama kelihatan bersalah sekali. Dia mencoba memperbaiki hubungan dengan mama setelah mama keluar dari rumah sakit, selama bertahun-tahun mencoba dan akhirnya mama luluh dan kehidupan gue sudah normal lagi. Di saat gue sudah ingin mengikhlaskan masa lalu yang menyeramkan itu, lo mau tahu apa? Lia,
Papa tiba-tiba aja datang membawa bayi kecil yang gue lihat belasan tahun lalu ke hadapan gue yang sudah bertransformasi menjadi remaja. Itu loh, Zahwa. Dan sekarang, segala kebencian gue dan mama ke lo selama ini sudah terasa sangat masuk akal kan. Napas Zahwa memburu, bola matanya bergetar dan memanas sedang bibirnya menjadi terlalu keluh untuk bersuara. Sumpah demi apapun gue benci banget dengan lo. Lo dengan mudah menarik perhatian papa, menjadi anak kesayangannya seolah yang anak kandung itu lo bukan gue. Sejak kedatangan lo, yang ada di kepala gue cuma tangisan mama setiap malam dan kejadian dia menusuk dirinya sendiri hari itu. Terus aja kejadian itu berulang-ulang di kepala gue. Setiap melihat lo yang ada di pikiran gue adalah, bagaimana gue bisa menyakiti lo sebagai pembalasan dari keterpurukan mama dulu. Ketika papa meninggal, di satu sisi gue bahkan merasa bersyukur karena gue bisa menyiksa lo dengan lebih bebas tanpa takut harus ketahuan papa. Renata melengos. Itu kan cerita yang mau lo dengar. Gimana? Cerita yang menarik banget kan? Kenapa kakak enggak pernah menceritakan itu dengan aku dari awal? Kalau aku tahu, tenggorokan Zahwa rasanya tercekat sekarang. Kalau aku tahu, aku pasti akan lebih cepat pergi dari kalian. Aku enggak tahu, lirihnya, kini mendadak tidak lagi bisa menatap Renata dengan berani. Perasaan bersalah tiba-tiba saja menggerogoti segenap hatinya sekarang. Memangnya lo pikir gue puas memberikan lo penderitaan dalam waktu yang singkat? Enggak, gue menahan lo karena gue mau lebih banyak membalas seluruh dendam gue dengan lo. Malahan gue yang mendapatkan malapetaka, lo bermain di belakang gue dengan Wirya. Maaf, kepala Zahwa makin menunduk dalam, suara yang keluar makin bergetar. Situasi ini benar-benar mengguncang Zahwa begitu hebat. Dan seharusnya gue yang meminta maaf. Perkataan itu tentu saja membuat tubuh Zahwa seolah tersetrum oleh kejut yang begitu besar. Kepalanya mendongak secepat kilat dan bisa mendapati Renata yang kini menatapinya tanpa emosi. Datar memang, tapi tidak ada dendam atau bahkan kebencian, bahkan Zahwa juga bisa melihat kesedihan yang ada di sorot matanya yang berusaha Renata tutupi dengan apik. Seperti yang lo bilang, lo enggak tahu, sedikit pun lo enggak mengerti, tapi gue sudah melampiaskan segalanya dengan lo yang tidak tahu apa-apa. Tentang perselingkuhan itu juga bahkan gue jauh lebih parah, gue sudah melakukannya sebelum gue menikah dengan Wirya. Gue memperlakukan dia dengan begitu buruk hanya karena gue gak ada rasa sedikit pun dengan dia. Siapa coba yang tahan diperlakukan begitu? Wirya wajar mencari afeksi dengan orang lain, orang rumah tangganya aja sedikit pun enggak ada kasih sayang. Renata menertawakan dirinya sendiri. Dan gue mendapatkan karmanya, orang yang benar-benar gue cinta hanya memanfaatkan gue. Lalu karir gue hancur, kemudian gue mengandung anak yang tidak gue inginkan. Intinya, gue benar-benar sekacau-kacaunya manusia. Kak, sejak kemarin gue mendapatkan pesan, semua isinya adalah provokasi tentang apa yang barusan gue ceritakan. Dan iya, pengirimnya ibu lo, dia berusaha menghasut gue tentang segalanya yang negatif tentang lo, berusaha memancing gue tentang lo, pembawa kehancuran terbesar di hidup gue. Semuanya, apapun hal negatif yang langsung memicu dendam kesumat gue yang masih tersisa untuk keluar, dia ucapkan di dalam setiap pesannya itu. Dan Zahwa, gue terpancing. Renata tercekat dan Zahwa menahan napasnya. Gue menyetujui tawaran dia untuk bersengkokol untuk membawa lo ke sini. Gue kembali dibutakan oleh rasa sakit hati, tapi ketika melihat lo enggak ada sedikit pun menatapi gue dengan rasa benci. Dan lo hamil Zahwa. Sudah berapa bulan? Dan sekarang, akibat mendengar suara Renata yang untuk pertama kalinya terdengar begitu lembut meski tergagap, air mata yang sejak tadi Zahwa tahan akhirnya keluar juga. Tetes demi tetes di sudut matanya, meski tanpa suara, bibir Zahwa yang bergetar sudah bisa dengan jelas menggambarkan betapa sakitnya tangisan itu. Mau 5 bulan. Kakak sendiri, hamil juga kan? Iya,
Mau 8 tapi kelihatan kecil banget kan? Itu karena gue yang enggak pernah menganggapnya ada. Gue terlalu pengecut untuk menghilangkannya dengan tangan gue sendiri, maka gue sengaja menyiksa dia biar pergi, tapi dia masih bertahan. Sama sekali enggak mau pergi, padahal gue sudah. Renata tidak mampu menyelesaikan ucapannya karena air matanya yang juga terjatuh. Astaga, J, jangan membahas ini dulu deh. Gue ada di pihak ibu lo, gue terhasut dia dan rencana dia adalah. Zahwa cepat-cepat menaruh jari telunjuk di bibir, bertepatan dengan bunyi ketukan keras, lalu tak lama dobrakan yang terdengar di luar.